Pernahkah kamu bertanya, mengapa dua orang bisa hidup dalam dunia yang sama, namun merasakan kehidupan yang sangat berbeda? Bukan hanya soal uang, tetapi soal ketenangan, soal arah hidup, soal rasa cukup. Yang satu terus merasa tertinggal, meskipun sudah bekerja keras. Yang lain terlihat melangkah lebih ringan, meskipun tantangan hidupnya tidak lebih mudah. Banyak orang menyebut ini nasib, sebagian menyebutnya keberuntungan, namun para pemikir besar menyebutnya kesadaran. Karena hidup tidak bergerak berdasarkan apa yang kamu inginkan. Ia bergerak berdasarkan siapa dirimu di dalam. Inilah kesalahan terbesar saat membahas Law of Attraction. Banyak orang mengira hukum ini adalah tentang berharap, membayangkan, atau menunggu keajaiban. Padahal Law of Attraction bukan hukum keinginan. Ia adalah hukum respons. Hidup selalu merespons siapa dirimu, bukan apa yang kamu minta. Jika kamu merasa sudah berusaha, sudah belajar, sudah bekerja keras, namun hasilnya tetap terasa sama, maka masalahnya bukan kurang usaha. Masalahnya adalah arah kesadaranmu belum berubah. Kesadaran adalah fondasi. Tanpanya, semua motivasi hanyalah dorongan sementara. Pikiran sadar adalah apa yang kamu pikirkan sekarang, namun hidupmu dikendalikan oleh pikiran yang bahkan tidak kamu sadari. Itulah pikiran bawah sadar. Ia menyimpan keyakinan lama. Ia menyimpan ketakutan lama. Ia menyimpan cerita tentang siapa dirimu dan apa yang pantas kamu dapatkan. Dan pikiran bawah sadar tidak peduli seberapa keras kamu berharap. Ia hanya peduli pada apa yang terasa familiar. Inilah sebabnya banyak orang merasa hidupnya seperti berputar di tempat. Setiap kali mulai naik, selalu ada masalah. Setiap kali ada peluang, selalu ada keraguan. Bukan karena hidup kejam, tetapi karena pikiran bawah sadar mencari zona aman. Zona aman bukan berarti bahagia. Zona aman berarti dikenal. Jika sejak lama kamu hidup dalam kekurangan, maka kekurangan terasa normal, dan kelimpahan terasa asing. Pikiran bawah sadar lebih memilih penderitaan yang dikenal daripada perubahan yang tidak pasti. Inilah konflik batin yang jarang disadari orang. Secara sadar kamu ingin kaya, namun secara bawah sadar kamu takut berubah, takut gagal, takut dinilai, takut kehilangan identitas lama. Maka setiap kali kesempatan datang, pikiran bawah sadar menarik rem secara halus. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan alasan. Nanti saja, belum siap, takut salah langkah. Lebih aman begini, dan kamu mengira itu logika. Padahal itu program lama. Law of Attraction bekerja melalui jalur ini. Bukan melalui mimpi besar, tetapi melalui kebiasaan kecil yang terasa otomatis. Cara kamu berbicara pada dirimu sendiri, cara kamu bereaksi saat gagal, cara kamu memandang orang sukses. Semua itu adalah sinyal, dan hidup selalu mendengarkan sinyal yang paling sering kamu kirim. Jika sinyalmu adalah keraguan, hidup merespons dengan ketidakpastian. Jika sinyalmu adalah rasa tidak pantas, hidup menjauhkan peluang. Namun jika sinyalmu berubah menjadi kesadaran, tanggung jawab, dan kejelasan, maka realitas mulai menyesuaikan. Bukan secara instan, tetapi secara pasti. Inilah titik di mana banyak orang berhenti. Karena perubahan kesadaran tidak selalu terasa menyenangkan. Ia menuntut kejujuran. Ia menuntut tanggung jawab. Ia menuntutmu berhenti menyalahkan. Namun disinilah hidup mulai berubah. Karena Law of Attraction tidak bekerja untuk orang yang ingin diselamatkan. Ia bekerja untuk orang yang siap bertumbuh. Dan jika kamu mendengarkan sampai titik ini, itu berarti ada bagian dalam dirimu yang siap naik level. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas dari mana sebenarnya pola uang itu berasal. Mengapa sejak kecil banyak dari kita tanpa sadar diprogram untuk merasa kurang, dan bagaimana pola itu diam-diam mengatur hidup dewasa kita.
Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dihindari, namun paling menentukan. Bukan soal teknik, bukan soal strategi, tetapi soal program lama yang sudah hidup di dalam dirimu jauh sebelum kamu dewasa. Sejak kecil, kita tidak belajar tentang uang dari buku keuangan. Kita belajar dari kalimat, dari nada suara, dari ekspresi orang tua, dari reaksi lingkungan. Kalimat seperti, uang itu sulit, jangan terlalu berharap, yang penting aman, orang kaya itu licik. Kalimat-kalimat ini tidak terasa berbahaya, namun ia masuk ke pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar tidak menilai benar atau salah. Ia hanya menyimpan apa yang sering diulang. Maka tanpa sadar, uang mulai diasosiasikan dengan stres, konflik, atau rasa bersalah. Inilah sebabnya banyak orang merasa tidak nyaman ketika mulai menghasilkan lebih. Bukan karena uang itu buruk, tetapi karena identitas lama merasa terancam. Pikiran bawah sadar selalu berusaha menjaga cerita lama tentang dirimu. Jika sejak kecil kamu melihat orang tuamu berjuang keras, namun tetap kekurangan, maka kekurangan terasa normal. Dan kelimpahan terasa asing. Saat uang datang, pikiran bawah sadar bertanya, apakah ini aman? Apakah ini pantas? Dan jika jawabannya tidak jelas, maka uang itu akan pergi. Bukan karena hukum alam, tetapi karena konflik batin. Banyak orang mengalami uang datang lalu hilang. Kesempatan muncul lalu runtuh. Bisnis naik lalu jatuh. Mereka menyebutnya nasib. Padahal itu pola. Pola lama yang belum diperbarui. Lingkungan juga memainkan peran besar. Jika setiap hari kamu dikelilingi oleh keluhan, ketakutan, dan cerita kegagalan, maka pikiranmu akan menganggap itu realitas. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena otak manusia belajar dari pengulangan. Inilah mengapa orang yang benar-benar berubah sering terasa berbeda dari lingkungannya. Bukan karena mereka sombong, tetapi karena mereka tidak lagi hidup dengan program lama. Kesadaran ini penting, karena kamu tidak bisa membangun masa depan baru dengan skrip lama. Dan selama program lama itu tidak disadari, hidup akan terus mengulang pola yang sama dengan wajah yang berbeda. Sekarang pertanyaannya, jika semua ini adalah program, apakah bisa diubah? Jawabannya, bisa, namun bukan dengan cara instan. Pikiran bawah sadar tidak berubah karena keinginan. Ia berubah karena pengalaman yang diulang. Inilah sebabnya afirmasi sering gagal. Bukan karena kata-katanya salah, tetapi karena tidak didukung oleh tindakan dan identitas baru. Pikiran bawah sadar bertanya, apakah ini nyata atau hanya angan-angan? Jika setiap hari kamu berkata, aku kaya, namun tetap bertindak seperti orang yang takut kehilangan, maka pikiran bawah sadar akan memilih tindakan, bukan kata. Reprogram dimulai dari kesadaran kecil. Perhatikan reaksi spontanmu terhadap uang. Apakah kamu tegang, takut, merasa tidak pantas? Itulah pintu masuk. Langkah pertama bukan mengubah dunia, tetapi mengamati dirimu sendiri tanpa menghakimi. Langkah kedua adalah mengganti identitas, bukan hasil. Jangan bertanya, bagaimana caranya cepat kaya? Tanyakan, versi diriku yang siap mengelola uang akan bersikap seperti apa hari ini? Identitas datang sebelum hasil. Langkah ketiga adalah tindakan kecil yang konsisten. Bukan tindakan besar, bukan loncatan drastis, tetapi langkah kecil yang memperkuat cerita baru. Saat kamu bertindak selaras dengan identitas baru, pikiran bawah sadar mulai percaya. Dan saat ia percaya, ia berhenti melawan. Inilah titik balik yang jarang dibicarakan. Perubahan terasa lambat di awal, namun stabil. Karena yang berubah bukan situasi, melainkan dirimu. Dan saat dirimu berubah, hidup tidak punya pilihan selain menyesuaikan. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir. Bagian di mana semua ini disatukan. Law of Attraction tidak bekerja hanya di pikiran. Ia bekerja saat pikiran, emosi, dan tindakan berada pada arah yang sama. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tetapi karena hidupnya terpecah. Pikirannya ingin maju, emosinya takut, tindakannya ragu,
dan hidup merespons kebingungan itu. Orang yang benar-benar stabil tidak hidup tanpa masalah. Namun mereka memiliki satu kesamaan, kejelasan batin. Mereka tahu siapa diri mereka, apa yang mereka toleransi, dan kemana mereka melangkah. Mereka tidak bereaksi terhadap setiap gangguan. Mereka menjaga frekuensi. Frekuensi bukan sesuatu yang mistis. Ia adalah hasil dari kebiasaan mental. Apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu ulang, apa yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu. Orang kaya menjaga pikirannya seperti menjaga aset. Bukan karena mereka egois, tetapi karena mereka sadar pikiran yang kacau akan menciptakan hidup yang kacau. Kesalahan terbesar dalam mengejar uang adalah mengejarnya dengan panik. Karena uang tidak datang kepada orang yang terdesak, ia datang kepada orang yang siap. Kesiapan itu terlihat dari cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak saat tidak ada yang melihat. Jika kamu mendengarkan video ini sampai akhir, itu berarti satu hal. Kamu tidak lagi mencari jalan pintas. Kamu sedang membangun fondasi. Dan fondasi inilah yang membuat kelimpahan menjadi stabil, bukan sesaat. Tuliskan di komentar, aku siap menjadi versi baru. Bukan untuk siapapun, tetapi untuk dirimu sendiri. Dan subscribe channel ini. Karena di konten selanjutnya, kita akan masuk ke kebiasaan harian konkret yang mengunci identitas baru dan membuat perubahan ini menjadi permanen.